Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul nilai obligasi. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari saya, Denny Kismianto, yang kedua, Sherly Andrea Puspa, yang ketiga, Emma Dwi Wijayanti. Slide pertama, pengertian obligasi. Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu obligat yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban. Selain itu, obligasi dapat berarti pula suatu surat hutang. Dalam pengertian surat hutang ini, obligasi dalam terminologi hukum Belanda kerap disebut pula dengan istilah obligat lening, yaitu yang berarti secari bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum lain yang dapat diperdagangkan dengan cara menyerahkan surat tersebut. Jadi, obligasi adalah pernyataan berutang kepada pemegang dan menyanggupi untuk membayar dan mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam hutang tersebut. Fungsi obligasi. Fungsi obligasi pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Saya Sherly Andrea Puspa, NPM 18.0101.0095 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang selanjutnya ada karakteristik obligasi. Ada 4, yang pertama nilai nominal. Nilai nominal ini adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Dan yang kedua ada kupon. Ini adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual present test. Dan yang ketiga ada jatuh tempo. Jatuh tempo ini tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi ini bervariasi, mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun atau lebih. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Dan yang terakhir ada penerbit atau emiten. Nah, ini mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu, disebut default risk. Dapat dilihat dari peringkat rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis obligasi. Obligasi sendiri ada dari segi sisi penerbit, segi imbal hasil, segi sistem pembayaran bunga, jaminan atau kolateral, nilai nominal, dan hak penukaran atau opsi. Kalau sisi penerbit ini ada 3. Yang pertama, yaitu corporate bonds. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Sedangkan government bonds ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kalau yang untuk municipal bonds itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membayar proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lalu yang kedua di sini ada dari segi imbal hasil, yaitu ada 2.
conventional bonds sama syariah bonds. Kalau conventional bonds itu obligasi yang perhitungannya dengan menggunakan sistem kupon bunga. Sedangkan yang syariah bonds itu obligasi yang perhitungan imbal hasilnya dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Nah, dalam syariah bonds ini ada dua cara, yaitu obligasi syariah mudharabah sama obligasi syariah ijarah. Lalu yang ketiga ada dari segi sistem pembayaran bunga. Sistem pembayaran bunga ini ada 4, yaitu zero coupon bonds. Yang pertama, yaitu adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang kedua yaitu coupon bonds, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga, fixed coupon bonds ini obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang terakhir, ini ada floating coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Ini berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit, yaitu rata-rata pertimbangan dari tingkat suku bunganya. Selanjutnya, ini ada dari segi jaminan atau collateral. Ini ada secara secure bonds dan unsecured bonds. Kalau secure bonds itu obligasinya dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Biasanya ini ada 3 kelompok, yaitu guaranteed bonds, mortgage bonds, collateral trust bonds. Lalu selanjutnya itu ada unsecured bonds, yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Selanjutnya yaitu dari segi nilai nominal, ada conventional bonds dan retail bonds. Kalau conventional bonds itu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, misalnya 1 miliar per 1 slot. Lalu retail bonds ini adalah obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds. Lalu yang terakhir di sini adalah dari segi hak penukaran atau opsi. Ada 4. Yang pertama ada convertible bonds. Convertible bonds ini sendiri obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua itu ada exchangeable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Selanjutnya itu ada callable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang masa obligasi tersebut. Yang terakhir itu ada putable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya bisa ditanyakan melalui WA